Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, alhamdulillah ya, ini pertemuan pertama kita daring via Zoom. Ya, ini baru kelihatan ya yang mana wajah-wajahnya Danisha Nazim. Ya, sudah bergabung 49 orang. Sebentar ya. Ustazah tanya dulu ya. Minggu lalu kita ada sampai di bab mana? Ad-Doman sudah? Ad-Doman? Oh, Ad-Doman belum. Iya, berarti Ustazah tidak salah ya. Karena Ustazah kira Ad-Doman sudah. Ya, silakan lihat. Dengan kalian udah ada buku di kalian? Belum. Iya. Ya, ini ya, sekarang kita masuk ke bab Ad-Doman. Babu Ad-Doman. Nah, alhamdulillah anak-anak Ustazah, sekali lagi sebelum kita mulai, Ustazah ucapkan jazakumullah bagi anak-anak Ustazah yang sudah yang rajin mengumpulkan catatannya kepada Ustazah ya. Tapi sekali lagi juga ini tidak wajib. Nah, ini adalah pertemuan kedua terakhir ya. Hari ini dan minggu depan sekali lagi, dan setelah itu kita di tanggal 27-nya kita telah melaksanakan ujian PTS. Ya kan? Iya. Oleh sebab itu, maka kita agak kejar tayang ya. Agak kejar tayang tentang materi kita di pagi hari ini. Ya, semoga Allah berikan kita kemudahan untuk memahaminya. Sama-sama kita berdoa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Dinda Pangesti, aina wajuhuki? Mana iya? Syifa Basalama. Tunjukkan wajahnya Syifa. Iya. Haura Fatimah. Iya. Nirwana Riduha. Arini Salsabila. Jangan berondok-berondok ya. Perlihatkan aja wajahnya. Kanita Jasmine sudah. Menghilang. Sudah 50 orang. Insyaallah ya. Gimana? Enakan Zoom atau seperti yang kemarin? Iya, senyum-senyum. Enakan Zoom atau rekaman kayak yang minggu lalu? Oh, enakan yang minggu lalu ya? Oh, Masya Allah. Enak YouTube? Apa sebabnya?
Enak lah kayak gini, lihat nih pagi-pagi semuanya udah pada ngumpul dan alhamdulillah pakai seragam sekolah semua. Dan semoga udah bener pada mandi ya. Atau cuma cuci muka aja nih, jangan-jangan. Sudah mandi, sudah sarapan, alhamdulillah. Kalau kemarin YouTube, jangan-jangan jam segini ada yang belum bangun, ya kan? Nah ini kan alhamdulillah pagi-pagi mukanya udah pada seger semua dan kelihatan nih wajah-wajahnya wajah-wajah makmur alias tambah tembem ya. Selama hampir 1 tahun 1 semester kalian di lockdown di rumah ya. Nah wajahnya seger-seger semua nih, alhamdulillah. Oke, kalau gitu mulai hari Senin kemarin kalian sudah bangun pagi, iya kan? Alhamdulillah. Nah, sudah kembali beraktivitas rutin walaupun sekolahnya lewat Zoom gitu, akan tapi persiapannya pasti jam 7 pagi tadi udah mulai siap-siap sama seperti sekolah kemarin. Kalau YouTube kemarin jam segini belum pada mandi, belum pada makan. Nah, jadi anak-anak ustazah ya sama seperti hari-hari biasa ya, sebelum kita melakukan aktivitas belajar kita maka dipersiapkan. Kalau anak-anak ustazah sudah memiliki kewajiban atau tanggung jawab di rumah yang ditetapkan oleh orang tua kalian, misal cuci piring, ada yang punya kewajiban cuci piring nggak di sini? Ada. Nah alhamdulillah. Nah, sebelum jam 8 pagi berarti kalian udah harus mempersiapkan tuh piringnya dicuci atau bantu uminya jemur baju ya kan, atau buatkan adiknya sarapan. Nah sehingga jam 8 teng kalian udah standby di depan layar, alhamdulillah. Nah sehingga belajarnya jadi khusyuk. Tapi kalau nggak dipersiapkan kalian tuh serba terburu-buru, jam 8 masih nyuapin adiknya misalkan, atau belum mandi, atau masih dipanggil umuminya, Kak Tita kok belum cuci piring, Kak Najla Yasmin kok cuci piringnya belum dicuci misalkan. Nah itu kalau nggak ada persiapan. Tapi kalau seperti Rizka Aulia ya semoga nah lagi belajar dia udah khusyuk karena tugasnya udah dikerjakannya, dia sudah mandi, kamar tidurnya sudah dirapikan, iya kan Fahrona? Iya aja kata dia, jangan melamun-melamun ya. Ustazah nampak kalian meskipun kalian nggak nampak ustazah. Nah, oke kita mulai ya. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya seperti biasa. Ustazah poinkan, ustazah sebutkan yang mana yang harus kalian catat ya, poin-poinnya. Kita agak kejar tayang sedikit. Oke kita mulai. Nah bab ad-dhaman. Apa itu ad-dhaman? Tanggungan ya, atau penjamin. Nah, penjamin. Seperti yang Ustazah sebutkan minggu lalu ya, sedikit sudah Ustazah singgung. Yang namanya berhutang ya, di zaman sekarang ini sulit cari orang yang terpercaya. Ya. Maka Islam telah mengatur segala sesuatunya. Agar apa? Agar berlangsunglah sosialisasi itu, sosialisasi saling membantu berjalan mulus. Ada orang yang memang berlebih hartanya, ingin meminjamkan hartanya kepada orang yang susah, tapi dia khawatir jangan-jangan nanti ini orangnya nggak amanah, jangan-jangan uang saya nanti dilarikan, jangan-jangan nanti kalau sudah sampai waktunya dia tidak bisa membayar. Nah maka solusi yang pertama minggu lalu Islam memperbolehkan ar-rohnu. Apa itu ar-rohnu? Gadai. Nah coba siapa ya, Danisa Naznim. Ar-rohnu itu gadaian. Gadaian apa yang dimaksud nak? Gadai apa ini yang dimaksud? Oke, Umainah Damanik, apa yang digadai ini maksudnya nih? Umainah?
Iya, Rafifah Salsabila. Gadai apa ini yang dimaksud? Iya, oke lah. Siapa yang mau jawab? Enggak apa-apa salah nak, enggak apa-apa salah. Ya, siapa ini yang berbicara? Hah? Rafifah, iya silahkan Rafifah. Apa yang dimaksud dengan ar-rohnu di pembahasan kita minggu lalu? Pakai bahasa sendiri saja, tidak mengapa. Barangnya diapakan? Untuk Iya, betul, mumtazah. Nah, seperti itu. Yang dimaksud dengan ar-rohnu adalah jaminan, ya, penjamin untuk hutang kita. Saya pinjam uang kamu ya. Nah, ini jaminannya handphone saya. Jaminannya handphone saya. Kalau nanti tiba di masa tempo saya nggak bisa bayar, yuk saya akan jual handphone saya. Nah, lalu saya akan lunasi hutang saya tersebut, ya, gadai, penggadaian ya. Kalau yang sering kita dengar atau yang ada, masya Allah, atau yang ada di tengah-tengah jalan itu, yang hijau-hijau itu, nah, penggadaian, ya kan, pegadaian. Nah, itu dia ar-rohnu. Ada beberapa ketentuan atau syarat ar-rohnu yang sudah kita singgung, yang udah kita pelajari minggu lalu. Nah, itu ar-rohnu. Sekarang kita masuk ke ad-doman. Ad-doman ini penjamin, ya. Kalau misalkan seseorang berhutang dan dia nggak punya barang gadaiannya, dia nggak punya sesuatu yang mau dia gadaikan, maka dia boleh pakai ad-doman. Ad-doman itu penjamin, ya. Penjamin alias orang yang menjamin kalau saya nggak bisa bayar hutang, tuh si fulanah yang akan membayarkan saya, ya. Misalkan si Viola Merah mau berhutang dengan si Fahrona. Nah, kata Viola, Fahrona, saya mau hutang sama kamu 10 juta. Bulan depan akan saya lunasi insya Allah. Kalau saya nggak bisa bayar, itu ada si Sifa Basalamah sebagai ad-doman saya, sebagai penjamin saya. Kalau saya nggak bisa bayar Fahrona, silahkan minta kepada si Sifa Basalamah. Nah, Sifa Basalamah ini dinamakan ad-doman, penjamin hutang. Apa tadi arti ad-doman? Iya, penjamin hutang. Bagus. Nah, La yasihhu illa min jaizit tasarruf. Yang pertama ya, al-awwal, silahkan kalian catat. Bab ad-doman al-awwal, la yasihhu illa min jaizit tasarruf. Tidak sah ad-doman kecuali orang yang jaiz at-tasarruf. Apa kemarin jaizut tasarruf? Balik, berakal, ya kan, merdeka alias dia bukan budak. Nah, ini yang dimaksud dengan jaizut tasarruf, balik, berakal, dan orang yang merdeka. Sudah selesai dicatat yang nomor 1? Iya. Ya, al-awwal la yasihhu illa min jaizit tasarruf. Ya, di situ nomor 1 keterangannya, ya, tidak perlu dicatat, akan tapi lihat yang ustazah tunjuk. Wali rabbil haqqi mutalabatu man syaa minhuma fil hayah wal maut. Li rabbil haqqi, li rabbil haqqi ini orang yang memberikan hutang, ya. Orang yang memberikan hutang boleh meminta, ya,
meminta haknya atau menagih hutangnya kepada minhuma. Huma ini orang yang berhutang atau si penjamin hutang. Jadi seseorang yang memberikan hutang, dia boleh menagih hutangnya tersebut jika sampai ditempo kepada yang berhutang atau kepada si penjamin hutang. Fil hayah wal maut, baik keduanya masih hidup ataupun telah mati. Ya, jadi misalkan tadi Ustazah contohkan si Viola pinjam uang sama Fahrona, yang jadi penjamin si Faba Salamah. Ya, ketika waktu tempo si Fahrona boleh minta ke Viola, boleh juga minta sama si Faba Salamah. Ya, dia boleh menagih hutangnya kepada mereka berdua, baik mereka masih hidup maupun mereka sudah wafat. Ketika qadarullah jatuh tempo utang si Viola, si Fahrona mau nagih, ternyata Viola telah wafat misal, dan dia pergi ke si Faba Salamah, ternyata si Faba Salamah juga telah wafat. Nah, maka kepada siapa si Fahrona minta? Kepada ahli warisnya. Misalkan si Viola punya anak, ya udah dia minta kepada anak si Viola, atau dia juga boleh minta kepada anaknya si Faba Salamah. Nah, jadi anak-anak ustazah, yang namanya hutang itu tetap harus dilunasi meskipun kita telah wafat. Kalau kalian punya hutang, ternyata belum sempat kalian bayar, maka si pemilik hutang, orang yang memberikan hutang, boleh menagih hutangnya kepada keturunan orang yang berhutang. Faham? Iya, Masya Allah. Iya. Sarah Al-Mu'ad. Kenapa ditutup kameranya Sarah Al-Mu'ad? Nah, kita lanjutkan. Itu ad-dhaman. Yang kedua, la tu'tabaru ma'rifatud dhamin lil matmuni anhu. Ya, la tu'tabar, tidak harus, ya. Yang kedua ya, la tu'tabaru ma'rifatud dhamin lil matmuni anhu, tidak harus atau tidak mesti harus mengenal si penjamin, ya. Tidak harus mengenal si penjamin hutang, ya. Jadi si Viola tadi dia ingin mencari orang sebagai penjamin hutangnya, maka dia tunjuk si Faba Salamah. Nah, si Viola nggak harus kenal sama si Faba Salamah, tidak harus kenal. Misalkan si Viola mau pinjam uang sama si Fahrona, dia bilang yang penjamin hutang saya, yang akan menjamin hutang saya tetangga saya itu. Nah, padahal dia nggak kenal sama tetangganya. Nah, itu diperbolehkan. Karena yang kedua, la tu'tabaru ma'rifatud dhamin lil matmun, tidak mesti atau tidak harus dikenal si penjamin hutang, tidak harus mengenal si penjamin hutang. Nah, cukup dua di situ saja ya, cukup dua saja tentang ad-dhaman, ya, penjamin hutang. Ustazah rangkumkan 2 poin saja. Yang pertama apa tadi? Silahkan baca Sarah Al-Mu'ad. Silahkan baca Sarah yang pertama. Naam, ats-tsani. Masih setengah. Oke, boleh dilanjutkan yang kedua. Yang kedua Dinda Pangesti. Oh, tidak. Khalisa Febriandra. Yang kedua Khalisa, silakan bacakan Khalisa.
Oh ya, ya ini Ustazah kasih tunjuk nih. Ini yang kedua. Silakan catat. Yang kedua, la tu'tabaru ma'rifatud dhamini lil matmuni anhu. Ada nampak layarnya, Nak? Oh. Enggak ada ya? Oh, Masya Allah. Mas sabab. Oh iya. Nah, sekarang ada. Ini yang kedua. La tu'tabaru ma'rifatud dhamin lil matmuni anhu. Ya, boleh silahkan. Nah, kalian juga kalian ikut nih kan? Sudah? Iya, sampai anhu saja. La tu'tabaru ma'rifatud dhamin lil matmuni anhu. Selesai? Ya. Nah, dari bab ad-dhaman Ustazah simpulkan 2 poin itu saja ya. Yang pertama, la yasihhu illa min jaizit tasarruf. Wa tsani, la tu'tabaru ma'rifatud dhamin lil matmuni anhu. Ya, tidak harus mengenal si penjamin, tidak harus mengenal orang yang berhutang, atau sebaliknya, yang berhutang tidak harus mengenal si penjamin. Yang penting apa? Ridho ad-dhamin. Si penjamin memang mau menjadi penjamin, ya. Tanpa izinnya ya nggak bisa. Udah Umainah mau pinjam uang sama temannya. Udah saya pinjam uang ya. Ustazah Fani pokoknya jadi penjamin. Tapi ustazahnya nggak ridho. Nah, itu tidak bisa. Kita tidak mengapa tidak saling mengenal, tapi yang penting saya ustazah ridho. Nah, Nadia Nabila mau pinjam uang misalkan. Nah, lalu dia jadikan penjaminnya orang yang lewat di pasar, abang-abang. Nah, itu ya, abang itu yang jadi penjamin saya ya. Nah, tapi dia harus kasih kesepakatan, Bang. Abang mau nggak, Bang, jadi penjamin saya? Kalau saya nggak bayar hutang, nah abang yang bayar. Nah, padahal mereka kan nggak kenal. Terus kata si abang-abang, oh ya oke, insya Allah abang jadi penjamin mudik misalkan. Nah, padahal mereka nggak saling mengenal, tetapi si penjamin ridho. Paham ya? Oke. Kita lanjut ke bab berikutnya. Al-hiwalah. Babul hawalah ya. Bisa hiwalah, bisa hawalah, boleh. Bab al-hawalah. Apa itu al-hawalah? Al-hawalah adalah memindahkan hutang dari penghutang pertama ke penghutang kedua. Nah, ini juga solusi atau aturan syariat bagi orang yang berhutang. Sehingga apa, Nak? Sehingga orang yang memberikan hutang rasa aman ya. Kalau nggak ada harta yang digadaikan, nggak apa-apa, ada penjamin. Kalau nggak ada penjamin, ada yang mau dialihkan hutangnya.
Nah, kayak si Viola tadi, dia berhutang kepada Fahrona, ternyata dia nggak bisa membayar kepada Fahrona, lalu dia alihkan hutangnya kepada Khalisah. Khalisah ridho, hutangnya si Viola untuk dia, saya yang melunaskan. Masya Allah. Nah, bisa seperti itu? Sulit lah Ustazah, masa hutang kok dia alih-alihkan. Nah, tetapi seperti itulah Islam mengatur. Ya, orang miskin yang berhutang, ketika dia tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka ada orang kaya yang mau membayarkan hutangnya. Udah, hutang dia, saya yang akan membayar. Masya Allah, ini kan akhlak terpuji, husnul khuluq. Husnul khuluq itu termasuk kebaikan. Nah, ini yang dimaksud dengan al-hawalah, memindahkan hutang dari penghutang yang pertama ke penghutang kedua. Nah, yang pertama, la tasihhu illa ala dainin mustaqirrin. Ini yang pertama, silahkan dicatat. La tasihhu illa ala dainin mustaqirrin. Tidak sah kecuali hutang yang telah diakui. Ya, hutangnya itu diakui oleh si penghutang. Iya, saya berhutang sama si Fahrona sekian juta. Nah, hutangnya itu diakui. Si Fahrona mengakui, iya, si Viola sebulan yang lalu memang dia telah berhutang 1 juta kepada saya. Saling mengakui, ya. Ini yang pertama. Tapi kalau hutangnya enggak diakui, enggak, saya mana ada berhutang sama anti. Nah, itu tidak bisa, ya. Harus hutangnya telah diakui terlebih dahulu. Nah, yang kedua, ittifaqud daini. Nih, dari sini ya. Yang kedua tuh dari ittifaqud dainaini. Jinsan wa wasfan wa waqtan. Nah, sampai di sini. Ittifaqud dainaini jinsan wa wasfan wa waqtan. Ya, kita cukupkan ya. Ustazah mau pindah ke kelas 9 dan kalian pun akan melanjutkan pelajaran setelah fikih ini apa? MM ya? Oh ya, MM. Oke, kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.